Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul bermuwajahah dalam rangka menggapai ridha Allah, mencari sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kita semua pada nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan apa yang menjadi tugas kita. Saya teringat bahwasanya ketika melihat arsitek atau model bangunan masjid yang dibuat oleh Wali Songo, atapnya biasanya 3 undakan. Ada yang pertama, kedua, ketiga kecil, bawahnya tuh lebar. Undakan pertama, kedua. Ternyata filosofinya adalah itu merupakan 3 tingkatan dalam agama Islam. Tingkatan pertama itu adalah iman, yang kedua kemudian Islam, yang paling tingginya adalah ihsan. Iman dulu, baru Islam, kemudian ihsan. Maqam atau derajat yang paling tinggi adalah ihsan. Jadi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi waf'al bil arkan, membenarkan, meyakini dalam hati. Makanya iman itu ada rukunnya, ada rukun iman, ada 6. Meyakini dalam hati Allah itu maujud, Allah itu ada, yakin seyakin-yakinnya, sepercaya-percayanya. Kalau imannya sudah kuat, sudah yakin, pondasinya sudah kuat, maka Islam adalah tindakan, amal perbuatannya. Makanya dalam Al-Quran ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya sama Allah, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Yakin bahwasanya puasa itu perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Kemudian ada lagi pasti kalau amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal sholih. Kita hadir di masjid ini karena ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya sama Allah SWT. Kemudian Islam ada rukunnya juga, dan Islam ini merupakan sebuah aplikasi, sebuah tindakan, sebuah amal setelah beriman kemudian berislam, yaitu bersyahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, mengucapkan ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, berhaji, itu adalah aplikasi daripada iman kita. Dan semua ibadah yang kita lakukan mempunyai dampak yang luar biasa kepada diri kita sendiri.
seperti puasa. Kemudian yang lainnya. Kalau dijalankan dengan iman yang luar biasa, maka puasa nggak berat. Banyak sekali orang-orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi ketika datang waktunya puasa, pada nggak puasa. Katanya saya sudah menjalankan sholat. Padahal nggak cukup dengan sholat. Bahkan ada yang puasa rajin, berangkat haji, kadang dia sodako, rajin, tapi nggak mau sholat. Abot pisan sholatku, abotnya luar biasa. Ada tuh tokoh Indonesia tuh apa, budayawan, namanya apa, Sujiwo Tejo, ngaku dengan jujur, saya puasa, tapi sholat enggak. Padahal subhanallah, sholat itu kuncinya Pak, Bu. Kuncinya kita bisa mendapatkan pahala yang kita laksanakan di amal ibadah di dunia. Itu kuncinya. Kalau kuncinya nggak dibawa, nggak dilaksanakan, gimana bisa bukanya? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama-tama amal ibadah yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Faman sholaha fa sholah sa'iru amaluhu. Kalau salatnya sudah baik, diterima sama Allah, maka semua amal ibadahnya Allah terima semuanya. Tapi kalau rusak salat yang enggak, maka ibadah kita, sodako kita, yang kita bangun masjid harga 2 miliar habis buat bangun masjid, gak ada apa-apanya. Percuma jadinya. Tiap hari sodako subuh, ada lagi program itu ikut. Makan gratis, beliau jadi donatur utamanya. Ada acara-acara hari besar Islam, Maulid Nabi, Rajaban, paling pertama, bahkan jadi donatur utama. Tapi sholatnya enggak. Bahkan sampai ada yang mengibaratkan manusia itu semuanya selamat kecuali yang enggak sholat. Karena sholat adalah merupakan bentuk pengakuan diri kita kepada Allah, saya ini hamba Allah. Dengan sujud mengaku bahwa kita ini hamba Allah. Makanya dalam sholat itu ada rukunnya, ada unsurnya, ada khusyuk, ada khudu', ada hudur. Khusyuk itu memahami apa yang kita baca dalam sholat. Kalau khudu itu menghadirkan rasa rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digambarkan Pak, Bu. Seumpama ini HP ini adalah tubuh kita. Rukun Islam yang 5 itu yang menjaga tubuh kita. Ini ada 5 Bu ya, Pak ya. Nah ini yang menjaga tubuh kita. Dan digambarkan bahwasanya semua rukun Islam wajib dilaksanakan kecuali. Nah, ada kecualinya Pak. Pertama, yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah berangkat haji. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi yang mampu mengadakan perjalanan, ongkosnya, kemudian juga mampu meninggalkan bekal untuk yang di rumah. Ajamu duwe ongkos mangka tetok balik ke ora bisa. Arane nekat. Saking pengennya cuman bisa ongkos berangkatnya aja, pulangnya plus yang ditinggal di rumahnya nggak ada apa-apa, maka nggak bisa. Rukun Islam yang kelima wajib dilaksanakan bagi yang manistata'a ilaihi sabila. Yang mampu, kalau nggak mampu
boleh nggak kita tinggalkan? Allah Maha Rahman Rahim, maka boleh ditinggalkan, dilepas. Tinggal berapa yang menjaga tubuh kita? Tinggal 4 rukun Islam ini. Yang keempat, rukun Islam yang keempat apa Bapak Ibu? Puasa. Puasa itu hukumnya wajib bagi yang sehat dan kuat. Barang dia punya penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu kalau pagi-pagi panas dadanya, rasanya haus saja pengen minum. Di antara tanda-tanda ciri-cirinya itu. Saya pernah ketika tugas di Jakarta Selatan, saya mengurus anak yatim di panti asuhan, datang pagi-pagi bulan puasa, menjelang Idul Fitri datang orang dan nanya ke saya, Pak Ustadz, saya ini punya penyakit diabetes. Jadi kalau puasa nggak kuat karena pagi-pagi itu panas ini, harus minum air es. Maka batal puasanya. Begitu juga bagi yang sehat dan mampu. Kalau yang ternyata aki-aki ini nggak kuat puasa, maka boleh diganti ketika dia sehat. Ketika diabetesnya sudah sembuh, maka dia wajib diganti pada puasa yang lain, pada waktu yang lain. Kalau nggak bisa ya sudah bayar fidyah. Maka bisa dilepas. Karena bisa diganti. Karena nggak kuat puasa, maka boleh diganti dengan lain-lain atau bayar fidyah. Nanti ada pembahasan khususnya tuh. Tinggal 3 yang menjaga badan kita ini. Dari rukun Islam itu. Yang ketiga rukun Islam adalah zakat. Lagi-lagi bagi siapa zakat itu diwajibkan? Bagi yang mampu. Bayar zakat, Allah berikan kewajiban bagi orang yang punya harta lebih. Punya penghasilan lebih, dia bisa nabung. Dia punya emas senilai 95 gram, emasnya nganggur, nggak dipakai, disimpan di lemari, maka itu wajib bayar zakatnya. Emasnya kurang 95 gram, hanya 80 gram dipakai, zakatnya nggak ada. Boro-boro zakat saat utang aja banyak, gaji seberapa, makan susah. Maka orang ini termasuknya kategori orang yang tidak wajib zakat, tapi wajib mendapatkan zakat atau mustahik zakat. Maka bisa dilepasnya, Bu. Jadi tinggal 2 yang menjaga tubuh kita. Rukun Islam yang kedua dan yang pertama, sholat dan baca syahadat. Sholat Bapak Ibu, kalau kita lagi sakit, wajib sholat enggak? Tetap wajib sholat. Saat saya nggak bisa berdiri sholatnya, saat kaki saya nih asam uratnya luar biasa, saat duduk sholatnya nggak apa-apa. Saat duduk nggak bisa, saat bagaimana saat? Ya sambil berbaring nggak apa-apa. Saat berbaring juga gimana saat ya? Pakai isyarat gak apa-apa. Yang penting nggak boleh ninggalin sholat. Sebab kalau ditinggalkan sholat, apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Lepas nih. Tidak ada yang menjaga tubuh kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang sholat, Allah jamin keselamatannya. Keselamatannya Allah jamin dunia dan akhirat. Orang yang nggak sholat, Allah nggak bakal jaga, nggak bakal jamin. Rusak dunia dan akhirat.
Kita lepas itu, tinggal satu kan nggak mungkin. Satu jari ini nggak mungkin bisa megang. Cukup baca syahadat aja, nggak bisa. Harus dua-dua ini dilaksanakan. Karena dalam sholat ada membaca syahadat. Kalau sholat ditinggal, wassalam. Serius wassalam. Kondisi apapun kita, mau sakit, mau sehat, mau susah, justru sholat itu menawarnya. Jangan sampai ninggalin sholat. Allah itu kurang apa sayangnya sama kita. Maka dengan sholat itu merupakan luar biasa. Perintah sholat itu melalui Isra Mi'raj. Ayat yang lain, perintah yang lain cukup disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini wajib zakat, ayatnya turun. Ini haji, ayatnya turun. Ini puasa, ayatnya turun. Tapi ketika sholat, Allah panggil langsung. Panggil Muhammad ke saya menghadap. Melalui Isra Mi'raj. Maka luar biasa nih sholat itu. Luar biasa. Maka nggak boleh ditinggal sama sekali. Dalam kondisi apapun, karena sholat adalah menjaga kita di dunia dan akhirat. Apalagi kalau sholatnya tepat waktu, on time, jadwalnya menghadap sama Allah jam sekian. Sebelum waktunya 10 menit sudah hadir. Ini cara merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hadir dulu. Maka salah orang kalau meninggalkan sholat. Kalau malas masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau sudah mengatakan sholat nggak wajib, dia sudah keluar dari Islam alias murtad. Makanya agama yang luar biasa bagi mereka, bagi kita juga, Islam itu agama yang berat. Karena banyak amalan-amalan yang wajib ditunaikan. Ternyata amalan-amalan yang wajib tunaikan tersebut adalah untuk kebaikan jasmani dan rohani kita sendiri. Luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan sholat itu sebagai hiburannya. Kalau lagi sedih, langsung sholat. Dalam Al-Qur'annya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai wasilah minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al himmatika akhut thayyibati wa tanawul syahawat fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jadikan perhatian kamu hanya kepada makan makanan yang enak-enak saja, wa tanawul syahawat, dan memenuhi syahwat. Fatakuna, maka kamu akan menjadi minal ladzina, orang-orang yang qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan di dalamnya oleh Rasulullah. Apa sabdanya? Syarara ummati alladzina qadau bin na'imi fatambutu alai ajsaduhum wa inna mahimmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab
wa tashaddaquna fil khala. Syararu ummati, seburuk-buruk umat saya adalah alladzina, orang-orang yang ghadau bin na'im, yang sarapannya, yang makanannya enak-enak terus. Wa tambutu alai ajsaduhum, dan karena makanannya enak-enak terus, maka tumbuhlah kepadanya, atasnya ajsaduhum, badannya menjadi tumbuh, menggemuk, membesar. Wa inna ma himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab wa yatashaddaquna fil kala. Dan sesungguhnya perhatian mereka itu hanya kepada macam-macam makanan dan macam-macam pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan seneng ngobrol ngalor ngidul yang enggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ini kategori umat Rasulullah yang paling buruk. Siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan makanan itu sebagai obsesi utamanya. Pengennya makan yang enak-enak aja. Pengennya fashionnya, cari fashion yang tren terbaru apa. Padahal cukup pakai baju yang menutup aurat yang bagus. Nggak usah lewa-lewa gitu ya. Maka itu adalah seburuk-buruk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Aliun karamallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu, kanat himmatuhu ma yakhruju minha. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man kanat himmatuhu, siapa orangnya yang perhatiannya hanya kepada ma yadkhulu batnahu, apa yang masuk ke dalam perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka qimatuhu, harga diri seorang tersebut adalah sesuai dengan ma yakhruju, apa yang keluar minha, dari perutnya. Kira-kira yang keluar dari perut apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Dua hal, kentut dan kotoran. Wajtahid an la tadkhula batnaka illa halalan, fa inna man akalal halal arba'ina yauman istanara qalbahu wa jarrat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi wa akramahu Allahu bizuhdi fid dunya wa safat sariratuhu wa hasunat muamalatahu ma'a rabbih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menjaga agar tidak ada yang masuk ke dalam perutnya kecuali hal makanan yang halal, maka sesungguhnya orang yang makan makanan halal selama 40 hari, istanara qalbahu, maka akan bersinar hatinya. Hatinya akan terang. Wajarat minhu ya nabiul hikmah, akan keluar dari hatinya itu sumber-sumber hikmah yang keluar dari lidahnya. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, dan Allah akan muliakan dia dengan sifat zuhud terhadap dunia. Wasafat sariratuhu, dan jernih perilakunya. Wahasunat muamalatahu ma'a rabbih, dan akan baik hubungannya dengan Allah, dengan Tuhannya. Wa man akalal haram wa syubuhat, siapa orangnya yang makan haram dan syubhat, kana 'alal madadi min dzalika, maka berlaku sebaliknya daripada orang yang makan halal. Wa iyyaka wal ittisa' fil aqli wa kasrati syab'i, wa iyyaka, dan janganlah kalian ittisa' fil aqli, berluas-luasan dalam hal makan.
Maksudnya berluas-luasan adalah berusaha mencari makanan yang enak terus. Wa kasratus syab'i, dan memperbanyak mengenyangkan perut. Fa innahu minal halal, walaupun itu dari makanan yang halal. Ini peringatan yang diberikan pada kita oleh As-Sayyid Asy-Syarif Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Walaupun halal, kita nggak boleh berusaha mengenyangkan. Saking enaknya berusaha sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mabda'u kullu syurur, mabda'u kullu syarrin, wa min afati qaswatul qalbi. Karena mengenyangkan perut itu adalah awal daripada semua keburukan. Semua kejelekan bermula dari mengenyangkan perut. Wa min afatihi qaswatul qalbi. Kemudian apalagi yang akan datang ketika orang itu mengenyangkan perutnya saja adalah qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Wa fasadul fitnati wa tashwishil fikrah. Hatinya menjadi keras, rusak amalannya, pikirannya jadi berhenti. Orang kalau udah kenyang, males mikir, yang muncul apa? Ngantuk. Bakal wis mangan wareg, timbule ngantuk. Kalau sudah muncul ngantuk, maka wal kasali anil ibadah, akan muncul rasa malas untuk beribadah. Wa ila ghairi dzalika minal afati. Wa sabil iqtisad fil akli an tamsika anit ta'ami wa anta tashi'ihi. Dan jalan untuk sederhana dalam makan itu, jalannya adalah antumsika anit ta'am, menghentikan makanan, menghentikan makan, wa anta tashihi, padahal masih pengen. Jadi berhenti sebelum kenyang. Kemudian apalagi jalan untuk sederhana dalam makan selain itu adalah wala tanawalahu hatta tashtahihi bi syahwatin shadiqah. Dan jangan berusaha makan sehingga muncul rasa syahwat yang betul, rasa ingin makan yang benar. Benar-benar pengen makan baru makan. Wa alamatu sidqi syahwati, dan tanda bahwasanya kita benar-benar pengen makan adalah antashha kullu ta'amin, adalah apa? Tandanya kita benar-benar pengen makan, bukan lapar mata, adalah kita menerima makan apa saja. Sederhananya, kalau kita benar-benar lapar, makan pakai lauk garam aja sudah enak. Itu baru tandanya kita benar-benar pengen makan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.